Shalom, Puji Tuhan, kita bertemu lagi di acara Saksian Hidup Saya yang ke-19 di channel Bukit Sion. Suatu kehormatan bagi saya dari Tuhan, dipercaya untuk menyampaikan pesannya hari ini bagi saudara-saudara semua dimanapun berada. Karena kita semua dikasih Tuhan, sehingga Tuhan tak jemu-jemu mengingatkan kita ya, agar selalu berjalan di atas kebenaran firman-Nya. Ya, jadi kita bersyukur ya hari ini bisa mendengarkan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini juga untuk saya pribadi. Jadi tiap kali saya menyampaikan firman Tuhan itu sebenarnya untuk saya pribadi terlebih dahulu. Dan saya harus mempraktekkan semua yang saya sampaikan ya, dari awal video khotbah saya, video kesaksian hidup saya, sampai sekarang ada beberapa video itu sebenarnya pesan Tuhan untuk saya pribadi ya, dan saya dulu yang harus mempraktekannya ya, tapi Tuhan ingin semua yang mengikuti acara ini juga mendapat penguat iman juga ya, dan kita mendapat berkat dari Tuhan juga. Karena Tuhan mengasihi kita, karena firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Amin. Sebelum saya memulai acara ini, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus, hamba-Mu serahkan acara ini dari awal sampai akhir dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Pakailah hamba-Mu ini sebagai alat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Di kesempatan yang indah ini ya, Tuhan ingin mengingatkan kita akan pentingnya kita percaya akan janjinya ya, yaitu happy ending ya. Jadi apapun yang kita hadapi ya, seberat apapun pergumulan kita, permasalahan kita, Tuhan berjanji ya, happy ending. Ya, itu pesan Tuhan hari ini. Jadi pesan Tuhan hari ini ya, kita harus percaya bahwa Tuhan berjanji ya, kita apapun permasalahan kita ya, apapun pergumulan kita akan happy ending. Itu pesan Tuhan hari ini. Ya, jadi berbicara mengenai happy ending itu kita tidak lepas ya dari ketaatan. Kalau kita taat, setia ya, mau sangkal diri mau pikul salib, pasti kita mengalami happy ending di dalam Tuhan. Ya. Tidak sama seperti film-film itu ya, happy endingnya film-film. Ini melebihi ya happy endingnya dalam sebuah film. Happy endingnya Tuhan itu tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Begitu indah, begitu menakjubkan ya. Jadi akhir dari ketaatan kita itu ya, itu sesuatu yang sungguh ya tidak bisa kita lukiskan dengan kata-kata ya. Itu pasti akan berakhir dengan indah. Ya, jadi jangan cepat putus asa ya, jangan mudah menyerah ya, jangan mudah mengeluh kalau kita sedang menghadapi permasalahan yang berat sekalipun, karena Tuhan berjanji endingnya itu pasti bagus ya, endingnya itu pasti indah. Amin. Jadi ketaatan itu ya perlu diuji oleh Tuhan. Ya, jadi supaya Tuhan itu benar-benar puas ya dengan ketaatan kita. Jadi perlu diuji sampai seberapa ketaatan kita ya, sedalam apa kesetiaan kita padanya. Itu perlu diuji. Dan kita harus membuktikan ya, kalau kita benar-benar taat, benar-benar setia padanya. Ya, jadi
ketaatan itu juga harus dibuktikan. Ya, di kesempatan ini kita akan belajar beberapa ayat saja yang tidak banyak. Dan kita belajar dari kisah hidup Abraham dan Yusuf saja ya. Tentu saja bukan hanya Abraham dan Yusuf saja ya yang mempunyai ketaatan yang luar biasa ya, dan kesetiaan yang luar biasa. Tentu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang lain, tapi di kesempatan ini saya hanya membahas tentang kisah Abraham dan Yusuf saja sebagai contoh. Kita akan mengawali dengan membuka firman Tuhan terlebih dahulu ya, di Mazmur 92 ayat 13. Saya bacakan ya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Amin. Ya, jadi kita bersyukur ya kalau kita ini berjalan di atas kebenaran, kita ini adalah orang-orang benar, dan kalau kita ini orang benar, kita akan bertunas seperti pohon korma. Dan kita akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Amin. Ya, jadi sungguh indah ya kehidupan orang benar ini. Sungguh dipelihara ya oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi jangan khawatir ya akan hidup kita. Burung pipit di udara dia pelihara ya, bunga bakung di padang dia hiasi. Apalagi kita milik kepunyaannya yang sangat berharga. Ya. Sangat dikasihinya, sangat bernilai ya di matanya, biji matanya. Amin. Kita buka lagi ayat berikutnya, yaitu di Yesaya 32 ayat 17. Saya bacakan ya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Amin. Sungguh indah ya ayat ini. Saya ulang ya, di Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Amin. Itulah janji Tuhan ya, kalau kita hidup benar, ya hidup dalam kebenaran, kita pasti ya akan tumbuh, di dalam diri kita akan tumbuh damai sejahtera ya, akan ada ketenangan dalam hidup kita ya, akan ada ketenteraman untuk selama-lamanya dalam hidup kita. Amin. Siapa yang dapat memberikan itu kalau bukan Tuhan Yesus? Amin. Ya, dunia tidak bisa memberikan semuanya ini ya, hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberi yang sudah kita baca hari ini ya. Kita bersyukur ya, kita pasti ya menerima janji-janji Tuhan tersebut, kita imani. Asal kita hidup dalam kebenaran, taat dan setia sampai mati ya, sangkal diri, pikul salib. Yang selanjutnya yaitu di Kolose 2 ayat 6. Saya bacakan ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Ya. Jadi orang benar itu hidup di dalam Dia, ya, di dalam Tuhan Yesus yang adalah kebenaran. Amin. Jadi kita tidak boleh keluar dari kebenaran, yaitu Tuhan Yesus. Kita tidak boleh keluar dari Tuhan Yesus. Amin. Yang selanjutnya yaitu di 1 Yohanes 4 ayat 8. Ya, bacakan ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Amin. Ya, kita harus hidup ya penuh kasih ya, karena Allah itu kasih.
Amin. Jadi dalam setiap tingkah laku kita, ya, sikap kita, perilaku kita, tutur kata kita, ya, harus memancarkan kasih Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Iman tanpa perbuatan sia-sia. Jadi kita boleh belajar, ya, untuk selalu, ya, belajar untuk percaya, ya, bahwa kalau kita hidup dalam Tuhan Yesus, ya, itu pasti kita akan memperoleh ending yang indah, ya, ending dari Tuhan, ya, karena kita dalam rencana Allah, ya. Jadi dalam rencana Allah itu endingnya pasti indah, ya. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi kalau kita hidup dalam rencana Allah, kita harus yakin dan percaya bahwa endingnya itu pasti indah, ya, lebih dari happy endingnya sebuah film, ya, lebih dari itu, ya. Jadi beautiful ending, tak terlukiskan dengan kata-kata endingnya, ya, kalau kita hidup dalam rencana Allah, ya. Jadi kita belajar dari kehidupan Abraham terlebih dahulu, ya. Setelah itu kita belajar dari kehidupan Yusuf. Jadi kita tahu, ya, bahwa Abraham ini diuji, ya, ketaatannya luar biasa, ya. Juga Yusuf, ya, diuji ketaatannya luar biasa, mengalami proses ujian ketaatan yang luar biasa dari Tuhan, ya, tidak mudah. Tapi Abraham akhirnya taat, ya, dan dia bisa membuktikan ketaatannya tersebut, ya, dengan mau, ya, menyembelih Ishak, ya. Tapi akhirnya Tuhan tidak mengizinkan, ya, Abraham membunuh Ishak dan menggantikan dengan seekor domba, ya. Itu ujian ketaatan yang tersulit, ya, yang dialami oleh Abraham ini. Jadi Abraham sudah membuktikan, ya, ketaatannya pada Allahnya luar biasa, ya. Jadi kita tahu, ya, bahwa Ishak itu adalah anak yang paling dikasihi Abraham. Tuhan tidak bisa dibohongi, ya, karena Tuhan itu Maha tahu. Jadi Tuhan tahu Ishak itu sangat dikasihi Abraham, ya. Makanya Tuhan menguji, ya, ketaatan Abraham itu. Dia harus mau, ya, menyembelih anak yang tercinta, anak yang tersayang. Justru Tuhan itu memilih sesuatu yang sangat bernilai dari kehidupan Abraham, ya. Apakah dia tetap taat? Kalau anaknya yang paling dikasihinya itu diminta oleh Tuhan, ya, apakah Abraham taat? Ya, meskipun mungkin Abraham ini juga bingung, ya. Ishak ini kan anak mujizat, ya, karena kelahirannya itu saat Abraham dan Sarah sudah tua. Jadi anak mujizat gitu, ya. Tapi kok anak mujizat ini kok diminta kembali oleh Tuhan, ya. Itu membingungkan Abraham. Tapi bersyukur, ya, Abraham ini memiliki ketaatan yang luar biasa, ya, pada Allahnya. Kita belajar dari kehidupan Abraham ini, ya, dan kita lihat endingnya juga indah, ya, yang dialami Abraham ini, hingga Ishak tidak jadi dikorbankan. Itu ending yang indah, ya. Siapa yang tidak senang, ya, jika anaknya itu tetap hidup, ya, dan bisa tumbuh dewasa, ya. Abraham melihat Ishak itu perkembangannya itu
bisa dinikmati oleh Abraham ya. Perkembangan Ishak itu mulai dari anak-anak, remaja, dewasa ya, itu suatu kebahagiaan tersendiri ya bagi Abraham melihat anaknya itu tumbuh dewasa ya. Jadi itu ending yang luar biasa ya dari ketaatan Abraham tersebut, dan Abraham ya diberi julukan bapak orang beriman. Itu sungguh ya hadiah yang terindah ya dalam kehidupan Abraham. Dan kehidupan Abraham diberkati luar biasa ya dari ketaatannya tersebut. Kita bisa membacanya di Alkitab ya, betapa Tuhan memberkati ya keluarga Abraham ini. Selanjutnya yaitu kita belajar tentang Yusuf ya. Jadi Yusuf ini juga mengalami ujian ketaatan yang luar biasa ya. Jadi kita akan mempelajari ya 18 fakta tentang Yusuf ya. Jadi supaya kita bisa mengikuti ya betapa Yusuf itu taat ya dan setia sampai mati. Ya, kita belajar lebih dalam ya tentang Yusuf ini. Ya, dapat kita lihat ya di Alkitab, yaitu di Kejadian 30 ayat 22 sampai 24. Ya, di mana diceritakan bahwa Yusuf itu anak laki-laki dari Yakub dan Rahel. Ya. Dan yang selanjutnya dapat kita lihat di Kejadian 37 ayat 3 sampai 4. Ya, tidak saya bacakan semua ya karena terlalu panjang ayatnya. Saudara bisa membaca sendiri pelan-pelan di rumah ya, dengan minta pimpinan Roh Kudus supaya lebih jelas ya. Saya kasih garis besarnya saja ya, 18 fakta tentang Yusuf ini. Jadi fakta yang pertama tadi yaitu Yakub ini anak laki-laki Yusuf ini ya anak laki-laki dari Yakub dan Rahel. Itu fakta yang pertama. Dapat kita lihat di Kejadian 30 ayat 22 sampai 24. Selanjutnya fakta kedua yaitu Yusuf lebih dikasihi ayahnya daripada semua anaknya yang lain. Ya. Itu dapat kita lihat di Kejadian 37 ayat 3 sampai 4 tuh ya. Yang selanjutnya yaitu fakta yang ketiga, Yusuf ini si tukang mimpi ya. Jadi sejak dia masih kecil itu dia suka bermimpi, tapi bermimpi yang dari Tuhan ya. Bukan mimpi-mimpi biasa, tapi mimpi yang dari Tuhan. Dan itu ada maknanya ya, ada artinya. Dan Tuhan menggenapi mimpi tersebut. Jadi apa yang dimimpikan Yusuf itu dari Tuhan dan itu ada maknanya, dan semua mimpi Yusuf itu dari Tuhan dan digenapi oleh Tuhan. Pada sesuai cara dan waktu Tuhan tentunya ya. Selanjutnya fakta keempat yaitu Yusuf akan dibunuh oleh saudara-saudaranya. Itu di Kejadian 37 ayat 18 sampai 20. Selanjutnya fakta kelima yaitu Yusuf akan diselamatkan Ruben tetapi gagal ya. Itu dapat kita lihat di Kejadian 37 ayat 21 sampai 22 dan di Kejadian 37 ayat 29 sampai 30. Selanjutnya fakta keenam, Yusuf dijual kepada orang Ismail atas ide Yehuda. Ya, di Kejadian 37 ayat 25 sampai 27. Selanjutnya ya fakta ketujuh, Yusuf dibeli Potifar dan dijadikan pengurus rumah tangganya Potifar. Ya, ini di Kejadian 39 ayat 1 sampai 6. Ya, fakta selanjutnya, fakta ke-8, Yusuf digoda dan difitnah istri Potifar. Ya, itu di Kejadian 39 ayat 7 sampai 17.
Selanjutnya yaitu di Kejadian 39 ayat 19 sampai 20, yaitu fakta ke-9 di mana Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, ya. Karena dia tidak mau ya digoda oleh istri Potifar dan dia mau ya masuk penjara demi mempertahankan ketaatan dan kesetiaannya pada Allahnya. Sungguh luar biasa ya Yusuf ini. Kita sudah sering ya mendengar kisah Yusuf yang digoda istri Potifar ini. Kalau zaman sekarang itu viral gitu ya. Kisah Yusuf yang digoda istri Potifar ini sempat viral pada zamannya ya. Jadi mana ada ya laki-laki yang tidak tergoda ya dengan istri Potifar yang tentunya cantik ya. Karena istri seorang pembesar di Mesir ya, sudah pasti cantik. Ya, dan Yusuf ini juga manusia biasa ya, yang masih muda ya, masih penuh gairah ya, dan normal ya, tidak ada gangguan apapun juga. Jadi kalau tidak tergoda itu sungguh suatu bukti ya ketaatan Yusuf pada Allahnya yang luar biasa. Ya, jadi kita belajar ya dari ketaatan Yusuf yang diuji ya lewat istri Potifar ini ya. Salah satunya yaitu digoda istri Potifar ini ya. Selain tadi yang diperlakukan tidak baik oleh saudara-saudaranya tadi, itu juga ujian ketaatan Yusuf ya. Banyak ujian ketaatan Yusuf ya, mulai dia dibully oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke sumur kering, dijual ya. Dijual sebagai budak, itu ujian ketaatan yang berat ya, tidak mudah. Tidak semua orang ya bisa menerima ujian seberat itu ya, bisa melewati ujian seberat itu dengan penuh sukacita ya, penuh ucapan syukur seperti Yusuf ini. Ya, jadi itu fakta yang ke-9 tadi ya, Yusuf dimasukkan dalam penjara karena ada harga yang harus dibayar dari sebuah ketaatan pada Tuhan. Jadi, sudahkah kita siap membayar harga? Ya, kalau kita taat pada Tuhan Yesus, kita harus siap. Ya, apapun yang terjadi, kita harus mau membayar mahal ya ketaatan kita pada Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya yaitu di Kejadian 39 ayat 21 sampai 23, yaitu di mana Yusuf menjadi pengurus penjara ya. Itu fakta yang ke-10. Ya. Selanjutnya fakta yang ke-11 yaitu Yusuf menafsirkan ya mimpi Firaun dengan tepat dan dengan benar. Dan akhirnya mimpi Firaun tersebut ya, yang diartikan Yusuf tersebut digenapi ya oleh Allah dan benar-benar terjadi ya. Jadi mimpi tentang 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan itu loh ya. Jadi dapat saudara baca ya di Kejadian 40 ayat 1 sampai 23 dan di Kejadian 41 ayat 1 sampai 36 dan di Kejadian 41 ayat 25 sampai 30. Saudara baca sendiri di rumah ya. Karena ayatnya panjang sekali. Selanjutnya yaitu fakta ke-12 yaitu Yusuf menjadi penguasa atas Mesir. Ini fakta ke-12 tentang Yusuf ya. Itu dapat kita baca di Kejadian 41 ayat 37 sampai 57. Ya, jadi setelah Raja Firaun ya dijelaskan arti mimpi tersebut, akhirnya Raja Firaun meminta saran dari Yusuf dan Yusuf mengusulkan suatu solusi yang baik ya untuk mengatasi masa 7 tahun kelaparan atau kekeringan tersebut, sehingga masa yang tidak mengenakan tersebut ya bisa dilalui dengan baik. Ini karena Yusuf sungguh diberkati oleh Tuhan ya, karena Yusuf taat dan setia tadi ya. Jadi Tuhan memberi Yusuf itu pemikiran yang
brilian ya kalau istilahnya zaman sekarang itu, sehingga dia bisa mengusulkan ya suatu solusi untuk menghadapi 7 tahun masa kelaparan atau kekeringan ini. Ya, sungguh Yusuf dapat perkenanan Tuhan, sehingga apa yang diusulkan Yusuf itu merupakan solusi terbaik ya saat itu. Selanjutnya yaitu Kejadian 42 ayat 1 sampai 38 dan Kejadian 43 1 sampai 43 dan Kejadian 44 1 sampai 17, yaitu fakta di mana mimpi Yusuf digenapi oleh Allah ya. Selanjutnya fakta ke-14 di Kejadian 45 ayat 1 sampai 28 ya, di mana Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Yang selanjutnya fakta ke-15 di Kejadian 46 ayat 1 sampai 34, di mana ayah Yusuf yaitu Yakub atau Israel menyusul Yusuf ke Mesir. Ya. Itu dapat saudara baca di Kejadian 46 ayat 1 sampai 34. Yang selanjutnya, fakta selanjutnya yaitu Yusuf memelihara ayahnya dan saudara-saudaranya dengan baik di Mesir ya. Itu di Kejadian 47 ayat 1 sampai 12. Fakta selanjutnya yaitu di Kejadian 47 ayat 13 sampai 26, di mana Yusuf membuat ketetapan atau hukum untuk Mesir ya. Yang fakta terakhir yaitu di Kejadian 50 ayat 22 sampai 26, Yusuf meninggal di usia ke-110 tahun di Mesir. Ya. Dan dikuburkan di Mesir. Ya, jadi itulah kisah Yusuf yang sungguh ya menginspirasi banyak orang ya, bahwa kehidupan Yusuf itu ya tidak lepas dari perkenanan Tuhan ya, tidak lepas dari kedaulatan Tuhan. Tuhan berdaulat penuh atas hidup Yusuf. Ya, jadi kalau ingin ya kita memperoleh ending yang indah ya, kita harus meniru Yusuf ini. Harus taat, setia sampai mati. Harus mau sangkal diri dan pikul salib ya. Harus belajar rendah hati juga ya, mempunyai hati yang rendah hati. Yusuf ini sangat rendah hati loh ya, dan dia anti sakit hati ya, anti dendam, anti kepahitan otomatis ya. Kalau orang kepahitan kan pasti sakit hati ya, tapi Yusuf ini tidak ada kepahitan, jadi tidak ada sakit hati. Jadi kepahitan dengan sakit hati ini satu paket ya, tidak bisa dipisahkan. Oleh sebab itu jangan sakit hati. Kalau sakit hati pasti ada kepahitan. Oleh sebab itu kita harus berdoa, minta kekuatan dari Roh Kudus ya, untuk melepaskan sakit hati dan kepahitan. Misal ada dalam kehidupan kita harus melepaskan ya sakit hati dan kepahitan tersebut. Karena itu tidak sesuai ya dengan firman Tuhan. Karena itu kalau disimpan itu bisa menimbulkan dendam. Ya. Dan dendam itu kalau sudah dibuahi itu mengerikan ya. Bisa menimbulkan pembunuhan dan lain-lain. Ya, jadi kita harus belajar ya, hidup takut akan Tuhan, senantiasa minta pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu memimpin kita ke seluruh kebenaran. Ya, Roh Kudus itu mengkoreksi kesalahan kita, ya, menuntun kita ke jalan yang benar, dan Roh Kudus itu mengingatkan ya, kalau kita berbuat salah itu diingatkan supaya kita sadar dan bertobat. Ya, dan Roh Kudus itu penolong yang
penolong yang sejati ya, penghibur yang sejati. Luar biasa ya, kita bersyukur ya ada Roh Kudus dalam diri kita. Amin. Jadi kalau kita takut akan Tuhan ya, otomatis kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu otomatis. Jadi kalau saudara ingin membalas kejahatan dengan kebaikan, itu saudara harus hidup takut akan Tuhan terlebih dahulu ya, taat dan setia. Sungguh-sungguh ya. Selama hidup di dunia ini kita pasti bisa ya membalas kejahatan dengan kebaikan. Bisa mengasihi musuh. Ya, kalau kita hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan itu ya, menaruh Tuhan itu sebagai yang berdaulat atas hidup kita, sebagai raja dalam hidup kita. Itu hidup takut akan Tuhan. Ya, memberi nilai tertinggi pada Tuhan Yesus di atas segalanya. Ya, itu hidup takut akan Tuhan. Ya, dan mempraktekkan ya semua perintah Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu hidup takut akan Tuhan. Dan mau ya sangkal diri dan pikul salib sampai mati ya. Pasti kita akan memperoleh ending yang indah, beautiful ending. Siapa yang tidak mau kita memperoleh beautiful ending tersebut ya? Semua orang pasti mau ya. Endingnya itu indah dan berbahagia di dalam Tuhan. Amin. Dan itu janji Tuhan, bukan saya yang ngomong ya, itu Tuhan yang berjanji ya, kalau kita taat, setia sampai mati, mau sangkal diri, mau pikul salib, hidup takut akan Tuhan, ya, endingnya itu pasti indah di tangan Tuhan. Apa yang tidak bisa dirubah oleh Tuhan menjadi sesuatu kebaikan bagi kita, ya, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kutuk pun bisa jadi kebaikan bagi kita, ya. Jadi lembah kekelaman ya bisa diubahkan menjadi lembah sukacita, lembah pujian loh bagi kita. Amin. Jadi kita bersyukur ya, hidup di dalam Tuhan itu sungguh happy ending, ya, beautiful ending. Amin. Ya, itulah pesan Tuhan hari ini. Ya, jadi kita tetap harus punya harapan, ya, punya iman yang kuat. Jangan kehilangan iman, ya, apapun yang terjadi. Dan kita minta pimpinan Roh Kudus senantiasa. Dan kita percaya ya, kita akan memperoleh happy ending dari Tuhan. Asal kita taat dan setia sampai